Halo teman-teman, bersama saya Zalfa Awala. Kali ini kita akan membahas tentang Emotion Focus Constructive Coping, konstruksi dalam mengatasi suatu emosi. Ini menunjukkan bahwa sangat membantu untuk mengenali dan mengendalikan emosi seseorang ketika berhadapan dengan suatu masalah atau stres. Nah, kita akan membahas berbagai kemampuan dan strategi coping yang berhubungan terutama dengan pengaturan emosi. Oke, slide berikutnya. Nah, pada slide ini kita akan membahas berbagai kemampuan dan strategi coping. Yang akan kita bahas pertama kali yaitu Enhancing Emotional Intelligence atau meningkatkan kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional terdiri dari kemampuan untuk memahami dan mengekspresikan emosi. Ada 4 komponen penting dalam kecerdasan emosional. Yang pertama, orang harus bisa secara akurat merasakan emosi dalam diri mereka sendiri serta orang lain dan memiliki kemampuan untuk mengekspresikan emosi mereka sendiri secara efektif. Yang kedua, orang perlu menyadari bagaimana emosi mereka itu membentuk pemikiran mereka dalam pengambilan keputusan dan mengatasi stres. Yang ketiga, setiap individu harus bisa mengerti dan menganalisis emosi mereka yang mungkin seringkali rumit dan kontradiktif atau berlawanan. Dan yang terakhir, manusia harus mampu mengatur emosinya sehingga dapat meredam emosi negatif dan memanfaatkan emosi positif secara efektif. Ada 2 tokoh yaitu Pasang dan Singh itu menemukan bahwa mereka yang tinggi dalam kecerdasan emosional lebih cenderung menggunakan strategi pemecahan dalam suatu masalah untuk mengatasi kecemasan. Sedangkan mereka yang memiliki kecerdasan emosional yang lebih rendah itu menggunakan lebih banyak gangguan dan penolakan. Nah, kecerdasan emosional yang rendah ini juga dikaitkan dengan peningkatan kekhawatiran dan penghindaran. Nah, ada salah satu studi juga menemukan bahwa mengekspresikan emosional itu dapat menyebabkan peningkatan emosi kecerdasan. Nah, ini akan kita bahas pada pembahasan yang kedua, yaitu expressing emotions atau mengekspresikan suatu emosi. Oke, ini berbicara tentang cara mengekspresikan suatu emosi. Nah, coba deh kalian mulai membayangkan ketika kalian sedang dalam situasi rumit. Lagi banyak masalah banget gitu ya. Nah, dari situ kalian bisa memikirkan kembali atau mendefinisikan kembali apa sih yang menjadi pemicu dari masalahku ini? Kenapa kok aku bisa sesetres ini? Nah, dari situ kalian juga jadi lebih merasa tidak dikaitkan lagi dari masalah kalian tersebut. Kayak lebih plong aja gitu, karena bisa jadi gairah fisiologis yang menyertai emosi kalian itu pemicu timbulnya masalah tersebut. Nah, selain itu juga pengungkapan atau mengekspresikan emosional itu bisa dikaitkan dengan suasana hati yang membaik, persepsi diri yang lebih positif, terus lebih sedikit kunjungan ke dokter dan meningkatkan fungsi kekebalan tubuh. Nah, ada juga penelitian selain James itu tentang pengungkapan emosional menunjukkan bahwa menulis dan berbicara tentang masalah pribadi yang penting itu dapat bermanfaat. Jadi jika kamu dapat menemukan sosok pendengar yang baik gitu kan. Nah, segala ketakutan, keraguan dan kecurigaan yang ada pada rahasiamu itu akan kamu utarakan semua ke pendengar yang udah kamu percayai secara jujur. Emang sih sebagian orang agak sulit atau canggung untuk mengekspresikan emosi mereka dengan bercerita dengan orang lain. Bisa juga kamu melakukan untuk mengekspresikan emosimu itu dengan menulis. Yang menulis di buku diary or notes HP gitu. Semua kerahasiaanmu itu akan kamu jaga sendiri pada tulisanmu itu. Nah, selain itu kamu juga bisa meluapkan atau mengekspresikan emosimu itu dengan melakukan pemukulan ringan seperti memukul bantal, kasur, atau merobek-robek kertas, tapi dengan tanda kutip tidak menyakiti dirimu sendiri bahkan orang lain. Oke, next yang ketiga ialah managing hostility and forgiving others atau mengelola permusuhan dan memaafkan orang lain.
Nah, ini ada suatu cerita nih guys. Pada tahun 1944 itu ada anak yang bernama Eva Moses berusia 10 tahun dan dia itu punya saudara kembar juga yang bernama Miriam. Jadi mereka berdua itu kembar gitu, saudara kembar. Nah, keluarga dari si kembar ini pernah dijadikan eksperimen yang mengancam jiwa mereka di Polandia oleh dokter Nazi selama Perang Dunia Kedua. Nah, orang tua dan kakaknya ini tidak terselamatkan pada waktu eksperimen tersebut. Hanya Eva dan Miriam saja yang terselamatkan. Nah, ketika ia sudah beranjak dewasa gitu dan sudah tidak terikat lagi dengan eksperimen tersebut, ia melakukan hal yang hampir tidak terbayangkan. Coba deh, kalau kalian ada di posisinya Eva dan Miriam, apa yang kalian lakukan ketika kalian udah dewasa? Pasti ada rasa kesel gitu kan, atau dendam kepada mereka yang dulu punya memori buruk ke kita, apalagi dengan keluarga kita gitu ya. Nah, justru si Eva ini memaafkan si dokter Nazi ini karena menurut Eva sendiri bahwa sebagai seorang korban yang menyatakan keikhlasan itu dapat membuat kekuatan yang ada pada dirinya tuh kembali. Gitu. Nah, mungkin kalian bertanya-tanya gitu ya, mengapa dia memilih untuk memaafkan si Nazi tersebut? Bagaimana dia berhasil mengatasi kemarahan dan permusuhan terkait dengan pengalaman awalnya? Nah, pada faktanya, peneliti telah menunjukkan bahwa Eva membuat pilihan yang terbaik pada dirinya. Dan para ilmuwan telah mengumpulkan bukti yang cukup banyak bahwa permusuhan itu berdampak sangat buruk bagi kalian. Dan permusuhan ini bisa menjadi pemicu peningkatan resiko untuk serangan jantung dan jenis penyakit lainnya. Nah, pada suatu penelitian itu menunjukkan bahwa memaafkan adalah cara yang paling efektif dalam strategi coping yang berfokus pada emosi yang dikaitkan dengan penyesuaian yang lebih baik dan lanjut pada pembahasan yang keempat, yaitu exercising atau berolahraga. Nah, sebenarnya berolahraga ini penting loh guys dalam strategi coping yang berfokus pada emosi ini. Latihan fisik atau olahraga adalah cara yang sehat untuk mengatasi emosi yang luar biasa terkait dengan stres dan menjadi sebuah strategi coping yang ideal karena memberikan beberapa manfaat terkait coping. Jalan keluar untuk frustasi, gangguan dari stresor, dan manfaat bagi fisik dan psikologis kesehatan. Faktanya, satu penelitian menemukan bahwa orang yang melakukan program olahraga teratur selama 2 bulan itu menunjukkan peningkatan kontrol emosi dan penurunan tekanan emosional. Bahkan, nggak hanya 2 bulan saja, 20 menit sesi latihan aerobik teratur dapat menyebabkan peningkatan kesehatan psikologis. Nah, ini juga ada beberapa jenis olahraga yang memiliki manfaat banyak pada psikologis masing-masing individu, yaitu yoga. Nah, yoga adalah jenis latihan khusus yang biasanya itu termasuk pada media meditasi dan relaksasi. Nah, ini akan berpengaruh pada pembahasan saya berikutnya, yaitu using meditation and relaxation. Oke, kali ini kita akan bahas tentang using meditation and relaxation atau menggunakan meditasi dan relaksasi. Beberapa tahun terakhir telah terlihat peningkatan minat dalam meditasi sebagai metode untuk mengatur emosi negatif yang disebabkan oleh penekanan. Pendukung meditasi mengeklaim bahwa itu dapat meningkatkan belajar, tingkat energi, produktivitas kerja, kesehatan fisik, kesehatan mental, dan kebahagiaan umum sekaligus mengurangi ketegangan dan kecemasan yang disebabkan oleh stres. Meditasi juga telah dikaitkan dengan peningkatan tekanan darah. Bisa disimpulkan, perubahan fisik ini menunjukkan bahwa meditasi dapat menyebabkan keadaan fisiologis yang berpotensi menguntungkan yang ditandai dengan relaksasi dan penekanan gairah. Kemudian, bagaimana dengan manfaat psikologis jangka panjang yang telah diklaim untuk meditasi? Penelitian menunjukkan bahwa meditasi mungkin memiliki beberapa nilai dalam mengurangi efek stres. Nah, ini ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa latihan bermeditasi dapat meningkatkan kesehatan mental dengan mengurangi kecemasan dan depresi.
Nah, dalam bermeditasi, kamu diusahakan untuk mengambil posisi duduk yang nyaman dengan mata tertutup dan dengan otot yang rileks. Lalu kemudian tarik nafas melalui hidung dan sebagian dihembuskan sambil mengucapkan satu kata untuk diri sendiri. Agar efek dari meditasi ini semakin terasa, kamu bisa mempraktekkannya itu setiap hari secara terus-menerus. Ya, kali ini pembahasan kita yang terakhir yaitu spirituality atau kerohanian. Orang-orang pada umumnya melaporkan bahwa keyakinan agama itu membawa rasa nyaman pada saat stres. Harold Koenig, seorang dokter dan peneliti terkemuka di bidangnya, berpendapat juga bahwa spiritualitas adalah sarana untuk mengatasi stres. Seperti strategi lainnya, spiritualitas dapat dilihat sebagai penilaian masalah atau emosi yang terfokus, tergantung pada tujuannya. Terlepas dari tujuannya, Koenig dan rekan-rekannya menemukan keterlibatan spiritual terkait dengan kesehatan fisik dan mental yang lebih baik. Nah, secara general, spiritualitas itu telah dikaitkan dengan penurunan tingkat bunuh diri pada seseorang, mengurangi penyalahgunaan zat, menurunkan kecemasan dan optimisme yang lebih besar. Nah, secara fisik, spiritualitas dikaitkan dengan peningkatan fungsi kekebalan tubuh, menurunkan tekanan darah, penyakit jantung berkurang, dan perilaku kesehatan umum yang lebih baik. Baik, itu tadi penjelasan saya mengenai Emotion Focused Constructive Coping. Berikutnya materi akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, dipersilakan.